Oke, kita next ya. 5 setan Shrek tampak kaget pada Lou Gao. Ini mungkin adalah upacara penyerahan tercepat dalam sejarah. Lou Gao bersikeras ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tang San pun tidak punya pilihan lain selain menerimanya, dan Tang San mengatakan, jika senior ingin bergabung dengan Sekte Tang, maka selanjutnya Anda sama dengan Titan Senior, sesepuh Tang Sekte. Dan Lou Gao pun meminta pada Tang San untuk segera diajari cara memproduksi Godly Zuge Crossbow. Dia berjanji tidak akan memberitahu pada siapapun. Namun Tang San mengatakan pada Lou Gao crossbow Zuge yang saleh hanyalah senjata tersembunyi paling sederhana. Hanya senjata tersembunyi terbaik sekte yang akan diserahkan kepada senior untuk pembuatan, hanya sesuai dengan status seniornya. Lou Gao pun terkejut. Dia berpikir kalau senjata Zuge Crossbow ini sudah cukup kuat. Dia tidak menyangka kalau ada senjata yang lebih kuat dan lebih baik lagi dari senjata Zuge Crossbow. Tang San dengan tegas berkata, tentu saja. Apalagi, senjata tersembunyi terbaik ini cukup untuk mengancam nyawa Title Dou Luo. Jika mereka dapat dibuat, maka Anda akan menemukan tradisi dunia pandai besi. Semua senjata tersembunyi yang luar biasa ini semuanya akan diukir dengan nama Anda. Mendengar Tang San mengatakan ini, Lou Gao langsung memutuskan untuk bergabung dengan Tang Sekte sebagian karena kesal. Bahkan jika dia terobsesi dengan penempaan, dia benar-benar tidak semudah yang terlihat di permukaan. Ketika di Sekte Tang aku tidak akan membukanya, tapi jangan bilang aku tidak bisa pergi setelah aku mempelajarinya. Ini adalah rencana Lou Gao, tapi saat ini dia sudah benar-benar tertarik oleh Tang San. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tatapannya yang berkedip-kedip tertangkap dengan rapi oleh mata setan ungu Tang San ketika dia memutuskan untuk bergabung? Bahkan jika Tang San tidak tahu rencana konkretnya, dia masih menebak bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Tang tidak sepenuhnya tulus. Tang San mengeluarkan cetak biru dari jembatan 24 Moonlit dan menyerahkannya kepada Lou Gao, lalu tanpa sepatah kata pun atau ragu-ragu mengambil crossbow Zuge yang saleh dari meja dan menyimpannya di jembatan 24 Moonlit-nya. Tatapan Lou Gao sekarang sudah sepenuhnya terfokus pada cetak biru itu. Baiklah, Silong, aku serahkan padamu. Bebaskan biaya layanan untuk apapun yang mereka beli dalam asosiasi. Jika itu sesuatu dari anggota asosiasi kami, beritahu orang-orang itu untuk menurunkannya menjadi 80%. Saat berbicara, Lou Gao sudah dengan hati-hati melihat cetak biru di bawah cahaya lampu alat roh di matanya. Selain gambar ini, tidak ada lagi yang lain. Dengan pengalamannya sebagai pengrajin surgawi, pandangan sekilas sudah cukup untuk menariknya ke senjata tersembunyi yang dijelaskan pada cetak biru. Seperti yang dikatakan Tang San, benda yang diilustrasikan dalam desain ini jauh lebih indah daripada Godbow Zuge Crossbow. Memang, berbicara tentang senjata tersembunyi, perbedaan antara Zuge Crossbow Godly dan Torrential Pear Blossom Needle terlalu besar. Tapi, dalam arti praktis pengerjaan itu bahkan lebih penting untuk pembuatan crossbow Zuge yang saleh daripada jarum Pear Blossom Torrential. Bagaimana jarum Pear Blossom Torrential akan sangat mudah dibuat? Jika ya, itu tidak akan hilang dari Sekte Tang di dunia Tang San sebelumnya selama bertahun-tahun. Pertama, apalagi masalah pengerjaan, hanya sumber perak dari laut dalam yang tenggelam adalah masalah besar. Bahkan jika Lou Gao dapat menemukan perak laut dalam yang tenggelam perak, berapa banyak yang bisa dia temukan? Dan berapa banyak Torrential Pear Blossom Needles yang bisa dia buat saat itu? Bahkan jika dia benar-benar berhasil, beberapa jarum Pear Blossom Torrential pada dasarnya tidak akan memiliki efek besar pada benua Dou Luo, tapi massa yang diproduksi oleh Dewa Zuge Crossbows dapat melakukannya. Ini adalah alasan penting Tang San meninggalkan yang paling sulit untuk menghasilkan senjata tersembunyi kepada Lou Gao. Selain itu, dia sangat percaya bahwa dengan daya tarik jarum blossom bunga Torrential, Lou Gao benar-benar tidak akan memiliki kehadiran pikiran untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, dia benar-benar terobsesi dengan seni menempa. Selain itu, apa yang diberikan Tang San sekarang hanya sepertiga dari desain. Lou Gao benar-benar agak licik. Tetapi jika digunakan, ia juga akan sangat membantu Sekte Tang. The Peacock Plume, Torrential Pear Blossom Needle dan Buddha Fury Tang Lotus. Tang San khawatir tentang itu bisa dibuat,
Meskipun dia sendiri memiliki pengalaman, dia juga harus berkultivasi dan tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk menempa, dan meskipun Titan memiliki keterampilan, dia sendiri masih terlalu sedikit. Apalagi ketika dia masih harus mengawasi situasi secara keseluruhan, sekarang memiliki Presiden Asosiasi Pandai Besi Pengrajin Surgawi, keadaannya benar-benar berbeda. Tang San sudah mulai merencanakan cara menggunakan lemak ini yang ingin mencuri esensi senjata tersembunyi Sekte Tang. Dan Silong pun mengajak wakil Presiden Titan dan yang lain untuk makan terlebih dahulu. Titan setuju. Saat berbicara, Titan mengeluarkan daftar belanja yang sudah lama disiapkan dari alat rohnya dan menyerahkannya kepada Silong, dan Silong pun sangat terkejut saat melihat isi daftar itu pesanan yang bertonton logam. Titan tertawa keras, "Jangan lupa diskon kami." Silong diam-diam menghitung harga total logam. Bahkan dengan posisi barunya sebagai presiden, dia masih tidak dapat membantu nadinya semakin cepat. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Hanya komisi asosiasi saja yang akan menjadi kekayaan besar, terlebih lagi ketika mereka dapat memprioritaskan toko asosiasi sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah restoran. Pemilik yang awalnya berdiri di belakang meja segera keluar, dengan hormat berdiri di samping. Ekspresi pemilik itu segera menjadi malu. "Aku minta maaf cendekiawan hebat Silong, biarkan aku mengatur tempat yang berbeda untukmu. Ruangan itu sudah dipesan orang lain hari ini." Alis Silong berkerut. "Manajer, saya ingin menjamu pelanggan penting hari ini. Apakah kamu tidak akan memberi saya banyak wajah?" Dahi pemilik sudah menunjukkan kilau keringat. Bos menurunkan suaranya. "Aku benar-benar tidak mampu menyinggung orang yang memesan kamar itu." Sarjana Grand Silong, tolong mengerti, ini adalah umat Lord Spirit Hall. Kota Gengsing dianggap sebagai salah satu kota penguasa dalam Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu Aula Roh juga memiliki Aula Roh Dewa di sini. Pengaruh Spirit Hall sangat besar di seluruh benua. Mereka berada di kota-kota di hampir setiap tingkatan. Mendengar itu adalah orang-orang Lord Spirit Hall, Silong tidak bisa menjaga ekspresinya dari tumbuh agak jelek, tapi dia masih bertahan dan menatap Titan dan yang lainnya di sebelahnya, tanpa ekspresi kesal. Kemudian dia bertanya kepada bos itu, "Baik, manajer, aku tidak akan menyulitkanmu, menemukan kami kamar lain." Seolah menerima amnesti besar, bos itu buru-buru tersenyum dan mengangguk berulang kali. "Tolong, cendekiawan besar Silong, pelanggan yang mulia, hari ini benar-benar salahku, tolong salahkan aku." Bos ini jelas sangat berhati-hati, lebih lanjut menambahkan penampilannya yang rendah hati, bahkan Silong merasa sulit untuk menegurnya. Tetapi bahkan jika Tang San dan yang lainnya tidak berencana untuk membuat masalah itu, tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya. Tak lama setelah itu orang-orang Spirit Hall pun tiba. Di antara 7 atau 8 petugas Spirit Hall yang berseragam berjalan. Pria yang berada di depan kira-kira seusia dengan Silong, rambutnya sudah beruban, hidung bengkok, mata kecil, mulut besar, wajahnya sama jeleknya seperti jeruk keprok udara, dan ekspresi menghina, dan orang-orang di belakangnya masing-masing dan semua orang seolah-olah mereka membenci mereka. Tidak bisa mengabaikan langit, aura arogan yang meluap-luap dalam kata-kata dan sopan santun. Tidak perlu bertanya, Tang San masih tahu bahwa orang-orang ini pasti berasal dari balai kerajaan kota Gengsin. Penatua yang memimpin pesta Spirit Hall, Meyers, menunjukkan sedikit senyum dingin di sudut mulutnya, berjalan ke depan. "Kita semua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa hormat saya. Anda adalah pandai tingkat sarjana yang hebat. Apakah Anda semua tahu apa itu pandai tingkat sarjana yang hebat?" Pertanyaan terakhir diarahkan pada kerumunan Aula Roh di belakangnya. Orang-orang ini bekerja sama dengan sangat baik. Segera seseorang menjawab, "Masih pandai besi." Meyers tertawa keras mengatakan, "Itu benar, masih pandai besi." Menyedihkan. Bahkan dengan lebih dari peringkat 70 budidaya, Anda masih seorang master alat roh yang tidak berharga. Silong, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda memiliki kamar, selama Anda membujuk Presiden Lou Gao agar asosiasi pandai besi Anda bergabung dengan Spirit Hall kami. Bukankah itu jauh lebih baik untuk pengembangan di masa depan? Wajah Silong sudah pucat karena marah. Memang, dia benar-benar adalah master roh tingkat roh sage. Tetapi sebagai alat roh guru, dia seperti Ao kecil saat itu, tanpa kekuatan serangan apapun. "Meyers, jangan lupa ini adalah kota Gengsin." Silong berbicara dengan gigi terkatup. Meyers tertawa dingin, "Itu benar, masih pandai besi." Menyedihkan.
bahkan dengan lebih dari peringkat 70 budidaya Anda masih seorang master alat roh yang tidak berharga. Silong, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda memiliki kamar, selama Anda membujuk Presiden Lou Gao agar asosiasi pandai besi Anda bergabung dengan Spirit Hall kami. Bukankah itu jauh lebih baik untuk pengembangan di masa depan? Wajah Silong sudah pucat karena marah. Memang dia benar-benar adalah master roh tingkat roh sage. Tetapi sebagai alat roh guru, dia seperti Ao kecil saat itu, tanpa kekuatan serangan apapun. Myers tertawa dingin, bagaimana dengan itu? Jangankan kamu, bahkan penguasa kota Gengsin harus sopan ketika bertemu denganku. Persetan, anjing yang baik tidak menghalangi. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, segera kekuatan besar mengirim Silong jatuh ke samping. Namun, Silong sangat cepat menemukan keseimbangannya. Dibantu oleh Oscar, jatuhnya Silong secara alami memperlihatkan Tang San dan yang lainnya di belakangnya, dan Myers segera tampak terganggu, bukan karena dia mengenali mereka, tetapi lebih karena matanya jatuh pada dua wanita di antara mereka. Ning Rongrong dengan kulit yang sangat halus sepertinya bisa meneteskan air, Xiao Wu semurni bunga bakung, dua keindahan besar muncul di hadapannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk takjub. Bahkan sebagai tuan dari Lord Spirit Hall kota Gengsin, ia juga bisa dianggap telah melihat tidak sedikit wanita cantik, tetapi kecantikan seperti sebelumnya tidak pernah dilihatnya, apalagi bersentuhan dengan jarak dekat. Menelan jelas ke mata telanjang semua orang, ekspresi Myers segera berubah, penampilan sedingin es dari tadi berubah dengan ramah, dan menambah usianya, dia benar-benar tampak agak sok suci. Silong, dari mana kamu menculik dua wanita muda ini? Sangat cantik. Sambil berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan menuju Ning Rongrong dan Xiao Wu. Mungkin merasakan niat buruk rekannya, Xiao Wu tanpa sadar menarik kembali ke pelukan Tang San, berdiri di samping Tang San. Ma Hongjun baru saja akan pindah, tetapi ditahan oleh Tang San. Tapi Titan sudah melangkah maju untuk menemuinya, mendengus dengan marah, hampir tidak menyembunyikan fluktuasi kekuatan roh yang tidak masuk akal yang dia lepaskan. Segera tekanan luar biasa tiba-tiba berkembang seperti gelombang pasang. Myers hanya bersiap untuk mengangkat tangannya untuk menyentuh Xiao Wu, hanya merasakan dadanya menegang, dan dipaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya segera menjadi khawatir, melihat Titan yang tinggi dan cara yang mengagumkan yang dia lepaskan. Dia tidak bisa menjaga kulitnya agar tidak berubah. Spirit Hall bahkan bisa dikatakan memiliki pengaruh meluap surga. Myers benar-benar tidak melebih-lebihkan, bahkan penguasa kota Gengsin harus menunjukkan beberapa pertimbangan untuknya, keagungan seorang guru roh, dan selanjutnya menambahkan pengaruh balai roh. Dia bahkan bisa disebut sebagai tiran lokal di kota Gengsin. Tapi pada akhirnya, dia masih seorang guru roh. Di dunia para guru roh, kekuatan adalah modal untuk berbicara. Setelah merasakan surga Titan yang mengesankan, ekspresinya yang sembrono segera berubah serius. Bawahan di belakangnya bahkan tidak tahan dan mundur satu demi satu sebelum tekanan Titan. Wajah mereka menjadi pucat satu persatu. Myers sendiri berusia 60 sesuatu dengan peringkat roh kaisar. Tetapi dia jelas merasa bahwa lelaki tua di depannya itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan, bahwa aura tirani setidaknya 2 tingkat lebih tinggi daripada miliknya. Dengan kata lain, orang tua ini harus menjadi kekuatan level Spirit Douluo. Di Spirit Hall ini akan menjadi kekuatan yang setara dengan setidaknya seorang kardinal. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan menarik menghadapi kekuatan seperti ini, mereka masih tidak akan bisa mengambil konsekuensinya. Sebelum Titan dapat berbicara, Tang San tiba-tiba menjentikkan satu tangannya, ubin surat terbang ke arah Myers. Myers tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Kali ini, wajahnya berubah pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, ubin waran meluncur dari tangannya. Namun, desain yang sudah dikenalnya pada ubin surat perintah itu sudah sangat terukir dalam pikirannya. Suara acuh Tang San bergema, "Aku sedang tidak ingin makan saya terganggu, jadi cepatlah dan pergi." Myers, seolah-olah dia telah menerima pengampunan umum, buru-buru membungkuk dan mengambil ubin surat perintah, dengan hormat menyerahkannya kembali ke Tang San. Setelah itu ia memberi isyarat kepada bawahannya, dan tiba-tiba berbaring langsung di tanah dan berpunuk di luar. Pada saat ini, demi bertahan hidup, dia tidak bisa memperhatikan wajah. Melihat penatua mereka melakukan itu,
Meskipun para guru roh ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bukan idiot dan tahu bahwa hari ini mereka telah menendang lempengan besi satu persatu mengikuti contoh Myers dan meniduri. Ubin perintah Tang San secara alami adalah yang pernah diberikan Tang Hao kepada Grandmaster. Setelah Tang San kembali ke Akademi Shrek kali ini, Grandmaster menyerahkannya kepadanya. Meskipun mereka benar-benar menentang Spirit Hall, ubin surat perintah ini masih sangat efektif. Tidak heran Myers akan takut. Ubin surat perintah mewakili status tingkat yang lebih tua, dan para penatua Spirit Hall, yang mana yang bukan judul Douluo. Lebih lanjut menambahkan tekanan yang dirilis Titan sebelumnya, masalah dengan penilaiannya segera muncul. Dia tahu otoritas Majelis Penatua itu adalah organisasi dengan pengaruh tertinggi yang bahkan harus ditakuti oleh Paus Agung sampai batas tertentu. Melihat bahwa Tang San melepaskannya dengan ringan, ia segera pergi. Begitu berada di luar, dia langsung berlari seperti gumpalan asap, sampai-sampai dia bahkan tidak berani melihat restoran lagi. Bos restoran kemudian datang ke dirinya sendiri, penampilannya segera berubah lebih rendah hati. Tolong pelanggan yang mulia, tentu saja, tempat mereka makan berubah menjadi ruangan yang diinginkan Silong sejak awal. Pada dasarnya sebelum Silong bisa memesan hidangan, bos dengan cepat menarik untuk mengaturnya. Bos baru saja pergi ketika ekspresi Silong tidak bisa tenggelam, memandang Tang San. Kamu orang-orang Spirit Hall? Sebagai murid Lou Gao, dan karakter tingkat cendekiawan besar Asosiasi Pandai Besi, dia secara alami juga mengenali ubin yang dikeluarkan Tang San. Sebelum Tang San berbicara, Titan sudah mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Jangan khawatir, tidak ada hubungan antara kami dan Spirit Hall. Jika saya harus mengatakan ada hubungan, maka itu benar-benar permusuhan. Saya akan memperkenalkan Anda dan Anda akan mengerti. Ini adalah Rindu Rongrong dari Seven Treasure Glass Steel School." Ning Rongrong secara alami juga memperhatikan bahwa Asosiasi Pandai Besi dan hubungan Spirit Hall adalah yang tidak harmonis. Kata-kata tidak akan pernah bisa menjelaskan sebanyak tindakan. Mengangkat tangan kanannya, bersama dengan kilatan permata seperti cahaya, pagoda ubin 9 harta karunnya muncul di atas telapak tangannya dengan kilau yang mempesona. Silong tidak memperhatikan pagoda harta karun di tangannya yang memiliki 9 tingkat, karena dia sudah terpana oleh 6 cincin roh yang mempesona itu. Berapa umur Ning Rongrong? Di antara 7 setan Shrek, dia hanya sedikit lebih tua dari Zhu Zuqing. Selain itu, ia telah menjadi sangat kecil, tidak terlihat di mana ia berusia 20 tahun. Tapi di 9 harta karun ubin mengkilap di tangannya, 6 cincin roh yang mempesona itu berbeda. Ning Rongrong berkata, "Ayah saya adalah Ning Fengzi." Silong menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa tidak melihat orang-orang di depannya dalam cahaya baru. Dia sekarang mengerti mengapa orang-orang ini bisa bersiap untuk membeli begitu banyak logam tanpa tawar-menawar harga. Seven Treasure Glazed Steel School mungkin adalah sekte terkaya di dunia Master Roh. Bahkan Spirit Hall mungkin iri dengan kekayaan mereka. Secara bersamaan, tatapannya terhadap Tang San juga agak berubah. Jelas, di pesta ini, Tang San adalah pemimpinnya, untuk mendapatkan klan kekuatan untuk diikuti, untuk mendapatkan putri kesayangan Master Teal dari Glazed Steel School. Status seperti apa yang dimiliki seorang pemuda seperti itu? Namun, berpengalaman dalam cara dunia, dia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya mengangguk tanpa suara, seluruh tubuhnya santai. Ma Hongjun dengan agak tidak senang bertanya pada Tang San, "Kakak ketiga, mengapa kamu tidak membiarkan aku mengajar bajingan itu pelajaran sekarang? Apakah Anda tidak melihat betapa sombongnya mereka? Benar-benar harus dijatuhkan." Tang San menggelengkan kepalanya ke Ma Hongjun, dengan acuh tak acuh berkata, "Kita tidak bisa membuat masalah untuk Asosiasi Pandai Besi. Jika Anda menyerang, Spirit Hall akan menganggap utang ini kepada asosiasi. Ketika waktu itu tiba, asosiasi itu akan bermasalah. Saya masih ingin terus bekerja sama dengan Asosiasi Pandai Besi. Saya tidak bisa lalai." Oscar tidak angkat bicara, karena dia tahu bahwa Tang San sama sekali bukan seseorang yang pandai mentolerir orang, terutama ketika Myers sepertinya ingin mencemarkan Xiao Wu. Xiao Wu adalah tubuh Tang San, dia tampak tenang sekarang. Tang San berkata, "Aku Tang San, senior Silong, dapatkah Anda memberitahu kami tentang hubungan Asosiasi Pandai Besi saat ini dengan Spirit Hall?"
Mendengar Tang San menyebutkan aula roh sekali lagi, Silong tidak bisa menahan rasa dingin menembus matanya. Hubungan apa? Bagi Spirit Hall, tampaknya asosiasi pandai besi kami adalah tulang rusuk ayam, tidak berasa seperti pakan ternak, membuangnya sangat disayangkan. Itu sebabnya mereka tidak pernah menyentuh kami. Anda juga telah melihat bagaimana saya dan para murid junior menjaga di atas lantai 3 asosiasi. Sebenarnya dengan status kita sebagai penguasa roh, penjaga semacam itu lebih merupakan isyarat simbolis, menyatakan rasa hormat kita kepada semua pengunjung. Tapi, sekarang penjaga ini benar-benar telah berubah menjadi pertahanan melawan pihak luar. Baru-baru ini, orang-orang datang satu demi satu untuk menimbulkan masalah di asosiasi, dan mereka semua adalah orang-orang Spirit Hall. Aku, pada level Spirit Sage, yang paling bisa aku lakukan adalah memberi mereka sedikit tekanan. Aku akan terungkap jika aku mencoba bertarung. Itu juga mengapa Myers barusan begitu arogan terhadap saya, bahkan kekuatan rohnya lebih rendah dari saya. Itu karena terakhir kali orang-orang Spirit Hall datang menyebabkan masalah. Mereka melukai saya. Mereka sekarang tahu bahwa kita semua hanyalah penguasa alat roh. Ini selalu membuat kami sakit kepala. Mendengarkan Silong, Tang San memiliki pemahaman dasar tentang hubungan antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Menggenggam tangan Xiao Wu yang lembut, dia tersenyum dan berkata, "Lalu, di mana Lord Spirit Hall dari kota Gengsin berada?" Silong tiba-tiba menemukan bahwa ketika Tang San mengajukan pertanyaan ini, matanya dengan jelas menunjukkan niat membunuh yang sedingin es, dan saat niat membunuh itu melintas, bahkan dengan levelnya dia tidak bisa terus menggigil. "Teman muda Tang San, kamu." Tang San masih tersenyum. "Aku hanya bertanya dengan santai. Setelah kami makan, saya ingin menyusahkan Presiden Silong untuk menyiapkan hal-hal yang kami butuhkan sesegera mungkin." "Oh, benar, besok kita juga akan berpartisipasi dalam lelang asosiasi pandai besi. Saya masih ingin merepotkan Anda untuk mengaturnya." Silong mengangguk, dan berkata, "Tidak ada masalah, Anda adalah pelanggan besar kami." Lord Spirit Hall berada di bagian timur kota. Ini adalah bangunan yang sangat berbeda, dibangun bahkan lebih indah dari rumah tuan kota. Lord Spirit Hall di sini memiliki sekitar 40 guru roh, di antara mereka tingkat Myers adalah yang tertinggi, kira-kira di peringkat 63 hingga 66. Di antara yang lain, ada juga 4 di atas peringkat ke-50. Sisanya adalah semua guru roh umum di bawah peringkat ke-50. Mayoritas yang luar biasa semuanya berada di peringkat ke-20 dan ke-30. Bagaimanapun, ini bukan kota penting. Alokasi anggota untuk aula roh dewa tidak begitu murah hati. Tang San dan Silong menatap mata dan, dengan saling pengertian, tidak ada yang melanjutkan masalah ini, tetapi Tang San masih sangat puas dengan deskripsi terperinci Silong tentang komposisi kekuatan Spirit Hall. Master Spirit level alat Spirit Sage ini tidak sedikit pun lambat. Sisa makanan itu sangat harmonis dengan kehati-hatian bos restoran, mengambil hampir bahan-bahan terbaik, yang disiapkan dengan hati-hati oleh koki terbaik, bahkan jika itu bukan makanan lezat, itu masih bernilai bagus. Setelah makan, meskipun bos restoran berulang kali menyatakan tidak perlu membayar, Silong masih membayar 5 koin semangat emas. Meskipun itu masih hanya biaya produksi, itu masih cukup untuk membuktikan perbedaan antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Sebenarnya, Myers tidak pernah membayar makannya. Silong langsung mengatur tempat tinggal yang baik untuk pesta Tang San, lalu pergi untuk mengurus logam yang mereka butuhkan. Kediaman itu terletak di sisi lain dari asosiasi pandai besi, yang khusus digunakan oleh asosiasi untuk menerima tamu. Mereka menawarkan penginapan mereka sendiri, bahkan jika itu tidak dianggap mewah, itu benar-benar bersih untuk semua orang menginap. Silong secara khusus memerintahkan agar lantai tertinggi penginapan ditutup, dan menyuruh semua orang tinggal di sana. Silong baru saja melangkah pergi ketika Ma Hongjun tidak tahan lagi. Dia secara alami juga melihat sesuatu dari pembicaraan Tang San dan Silong, dan sekarang dengan tidak sabar bertanya, "Kakak ketiga, bukankah kita akan memberi pelajaran kepada rekan-rekan roh itu?" Mereka benar-benar berani menghina Xiao Wu dan Rongrong. Aku hanya ingat saja, selama bertahun-tahun ini, kapan kita, saudara-saudara, bisa bertahan menghadapi kemarahan seperti itu? Tidak ada orang luar, jadi Tang San tidak perlu menyembunyikan apapun. Balai roh berutang banyak kepada kami, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar bunga. Ma Hongjun dengan gembira. "Lalu kapan kita bergerak?" Tang San jelas sudah memikirkannya.
Setelah pelelangan berakhir besok malam, sebuah bulan berangin membunuh malam. Tang San pilihan waktu telah jelas mengalami refleksi. Silong memerlukan 3 hari untuk mempersiapkan, dengan kata lain, logam-logam yang diperlukan akan dikumpulkan lusa, dan mereka masih bisa mencoba keberuntungan mereka dalam lelang besok malam. Tidak peduli bagaimana Balai Roh ingin membalas, lusa mereka masih akan pergi dari sini. Titan mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya membuat bunyi berderak. Aku sudah lama ingin membuat beberapa masalah untuk Balai Roh ini, bukan tempat kita baik. Menempatkan mereka dalam rangka juga. Tang San memandang mata kosong Xiao Wu di sebelahnya, dan dia tidak bisa menjaga adegan Xiao Wu dikelilingi oleh para ahli Balai Roh dari muncul dalam benaknya sekali lagi, adegan di mana Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Tusukan kuat rasa sakit dalam dirinya berubah menjadi pembunuhan niat yang terus-menerus terkikis hatinya. Titan, Anda tidak dapat muncul besok, kau terlalu jelas, dan kita tidak bisa membiarkan rumor bocor. Fatih, besok kau dan aku pergi. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video part selanjutnya.